No, Revi, Abi, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan. Habis. 4 ramen. Kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu supaya firman Tuhan kami bisa mengerti dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang mengalami keberuntungan dalam jalan hidup kami. Karena kami Tuhan, tanpa kami mengetahui firman-Mu, tentunya kami tidak dapat melakukannya. Malam ini kami akan belajar firman Tuhan. Urapilah kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu tertabur di tanah hati kami yang baik. Dia akan bertumbuh menjadi besar dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Urapilah hamba-Mu yang nanti akan membentangkan, memberikan pelajaran firman pada malam ini. Pengganggu pekerjaan setan hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami akan belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Om bisa untuk tes mic. Oke, selamat malam Pendeta Jerry dan seluruh hamba Tuhan yang boleh hadir dan jemaat yang boleh hadir dalam pelajaran firman pada malam hari ini. Boleh? Ya, silakan. Sudah boleh dimulai. Oke, malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran firman yang terambil dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kita akan baca lagi ayat-ayat ini sebagai dasar pelajaran malam hari ini. Mari kita baca atau Pendeta Jerry akan membacanya. Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-17 17 ayat 14 sampai 21. ayat 14 sampai 21 firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun seketika itu sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Amin, puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Kita sedang merayakan perayaan besar bangsa kita, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan kita sedang menikmati kemerdekaan, kebebasan. Kita bebas beribadah, bebas mencari Tuhan, dan terpujilah nama Tuhan. Kita terus berdoa supaya Indonesia benar-benar akan terus maju. Kita berbeda dengan yang lain. Alkitab mengajar bahwa hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di seluruh bumi, dimanapun berada, kita diminta oleh Tuhan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin. Amin. Kalau kita yang ada di Indonesia, kita berdoa untuk Pak Presiden Prabowo, Wakil Presiden, para menteri,
Kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Kita ada di Gereja Pantekosta Indonesia. Kita doakan majelis pusat. Kita doakan pimpinan daerah. Dan Alkitab mengajar bahwa inilah yang berkenan kepada Tuhan. Jemaat-jemaat, kalau kita belajar kitab Roma sampai kitab Ibrani, kita akan dapati seringkali keseringan Rasul Paulus yang adalah pemimpin jemaat, pemimpin gereja pada masa itu, mereka selalu berkata, doakanlah kami. Saya percaya bahwa doa-doa jemaat untuk Ibu Gembala, untuk Pendeta Petrus, untuk Pendeta Jerry, dan semua hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di GPD Ipniel Batu Licin, saya percaya bahwa mereka akan lebih dipakai Tuhan, lebih diberi hikmat oleh Tuhan, lebih mengalami pengurapan Tuhan ketika ada jemaat-jemaat yang selalu mendoakan mereka. Saudara-saudara, salah satu kebutuhan dari seorang hamba Tuhan adalah doa jemaat. Sebaliknya juga jemaat, Alkitab mengajar bahwa apapun yang terjadi kita harus datang kepada hamba-hamba Tuhan untuk minta didoakan. Kita saling mendoakan. Dan saya percaya sinergi seperti ini akan membuat gereja kuat, akan membuat gereja maju. Nah, malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran firman yang kita pelajari hari Rabu minggu lalu, di mana dalam cerita ini ada anak yang sakit epilepsi, gila babi dalam terjemahan lama, sakit ayan, saudara-saudara. Maka anak ini disembuhkan Tuhan. Dan ternyata sakit ayan ini bukan sekedar gangguan psikosomatik atau gangguan dalam organ-organ tubuhnya, tapi ternyata di balik ini ada pekerjaan setan yang mengikat dia sehingga dia terpelanting ke air, ke api, dan ini sangat mencemaskan. Akhirnya ayahnya bawa kepada para murid, tidak disembuhkan, bawa kepada Yesus. Dan sikap dari ayah sebenarnya ini adalah sikap yang baik. Kadang-kadang di masyarakat kita bahwa yang mengurus keluarga itu perempuan, ibu-ibu, bawa di posyandu, bawa di mana-mana. Tapi hari ini kita dapati bahwa ada seorang ayah yang juga turut mengurus anak-anak, termasuk anak yang sakit ini. Dialah orang yang membawa anak ini kepada para murid dan tidak disembuhkan, dan kemudian dibawa kepada Yesus. Alkitab mengajar tadi bahwa ketika dia datang, dia dalam posisi menyembah. Ini posisi yang baik. Posisi yang baik kalau kita datang mencari Tuhan, datang belajar firman, dengan hati menyembah. Kata juga menyembah di sini kadang-kadang menggunakan kata proskuneo. Kita dalam posisi merendahkan hati, dalam posisi yang serendah-rendahnya. Tidak ada yang dapat kita banggakan, yang dapat kita andalkan, selain harapan kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tapi ternyata dalam cerita ini diceritakan bahwa Yesus menegur baik Bapak ini maupun para murid dan banyak lagi yang lain, tapi khusus Bapak ini dan beberapa orang yang bawa anak ini, Yesus berkata bahwa kamu ini angkatan yang tidak percaya dan sesat. Nah, dan seterusnya kalau kita baca, ketika selesai anak ini disembuhkan, murid-murid datang kepada Yesus. Mereka bertanya di ayat 19 dan 20, murid-murid bertanya, apa penyebab? Kenapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Saudara-saudara, Alkitab mengajar Yesus tidak mempersalahkan siapa-siapa. Dia tidak bicara bahwa karena ini salah dan lain-lain. Hampir sama dengan cerita dalam Injil Yohanes pasal 9, ada anak yang ada yang buta sejak lahir. Para murid tanya kepada Yesus, sebenarnya yang salah ini siapa? Apakah anak ini atau orang tuanya? Kadang-kadang dalam menyikapi pergumulan, maka kita dapati bahwa sikap yang paling penting adalah sikap iman. Yesus mengatakan kepada para murid, karena kamu kurang percaya.
karena imanmu kecil dalam bahasa Yunani. Saudara-saudara, dari cerita ini kita dapati bahwa pergumulan-pergumulan kita yang kita gumuli, yang kita hadapi, yang kadang-kadang tidak selesai-selesainya, itu bukan masalah siapa, tapi ini masalah iman. Tuhan bukan tidak kuat, Tuhan bukan tidak sanggup, Tuhan maha sanggup. Tapi kita punya masalah iman. Dalam cerita ini tergambar ada 3 kelompok orang yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah ayat 17, kelompok yang kurang percaya. Ini ada Ya, bisa dilanjut Om. Ada? Bisa? Bisa Om. Boleh. Oh iya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak percaya. Kelompok ini ada di hadapan Tuhan. Kelompok ini juga datang ke gereja menyembah Tuhan. Tapi dalam kitab Korintus saya ingat bahwa ada 3 kategori jemaat. Salah satu adalah sarkinos. Kedua psukikos. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang kalau datang ke gereja itu rohaninya kelihatan luar biasa. Penampilannya, bahasa rohaninya. Tapi sebenarnya dia adalah kelompok yang beberapa orang ragu-ragu ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan. Kelompok ini lebih banyak mengeluhnya. Lebih banyak meragukan Tuhan. Cerita-ceritanya tidak memberi harapan. Dan saudara-saudara, saya ingin bilang kepada saudara bahwa ikut Tuhan adalah kita memutuskan untuk berjalan dengan iman. Yesus berkata bahwa kamu tidak percaya dan sesat. Saudara, ada juga orang sudah ada dalam gereja tapi tidak percaya dan sesat. Kenapa mereka tidak percaya? Saya beberapa memperhatikan bahwa ketidakpercayaan itu kadang-kadang disebabkan oleh ketidakseriusannya beribadah. Kadang-kadang ada orang datang ke gereja yang dia pentingkan itu penampilan. Kedua, yang dia pentingkan itu tampil di depan. Ada orang kalau tidak tampil di depan dia tidak rasa nyaman. Padahal untuk tampil di depan, saudara-saudara, tanggung jawab rohaninya besar. Saya percaya bahwa apakah saudara diberi kesempatan maju di depan pelayanan, pimpin pujian, pimpin doa atau tidak, yang paling penting adalah saudara datang dengan keyakinan. Saya percaya kepada Yesus Kristus, Dia juru selamat, Dia Tuhan, Dia telah menghapus dosa. Keyakinan kita, ada pengakuan iman rasuli adalah hal yang paling penting. Saya percaya Tuhan berkuasa dan lain-lain. Ada juga orang tidak percaya karena di abad modern ini banyak orang yang saya lihat di banyak gereja, banyak tempat. Apakah dia pelayan altar atau dia jemaat? Tidak semua. Ada kelompok kecil yang saya perhatikan datang di gereja itu main HP. Jadi HP ini dia tidak sungguh-sungguh beribadah sebenarnya. Dia cuma pindah tempat main HP-nya. Ini sekarang di gereja. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya panjang. Banyak ayatnya, tidak ada variatifnya. Banyak yang saya perhatikan. Tapi insya Allah mudah-mudahan di GPD Pniel Batu Licin, saya sempat pergikan beberapa waktu lalu. Saya tidak lihat, tapi mudah-mudahan memang tidak ada. Orang kalau datang ibadah, ya ibadah sudah. Kalau datang cari Tuhan, ya menyembah Tuhan. Kita tidak datang menonton di gereja. Kita memberi diri. Kadang-kadang di beberapa tempat yang saya perhatikan, semacam ada oposisi. Ada orang datang di gereja hanya untuk lihat yang kurang-kurang. Karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang 100% sempurna. Dia kita harus datang di gereja sambil memandang kepada Yesus. Dalam kitab Ibrani pasal 12 dia berkata bahwa iman kita akan maju kalau mata kita tertuju kepada Yesus. Mari pandang saja kepada Yesus. Tidak usah lihat kiri kanan. Lihat diri sendiri. Apakah ada lagu Pentekosta lama bilang, hidupkah ku benar di hadapan Allah? Apakah saya hidup benar? Apakah saya sudah sungguh-sungguh beribadah? Apakah saya bertemu Tuhan dalam ibadah? Atau sekedar kumpul-kumpul? Dan saya percaya bahwa
banyak orang sampai Yesus bilang, kamu angkatan yang sesat. Masa siang malam, masa datang kelihatan menyembah, tapi kamu tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat banyak orang, ada program gereja yang bagus, dia orang pertama yang berkata, enggak mungkin ini, enggak mungkin, enggak bisa ini. Ada program-program gereja memang tidak selalu masuk akal. Kalau gereja mau ingin maju, maka dia harus menerobos sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Dan mari kita atasi kelompok ini dengan, saya sarankan yang tidak percaya ini, mari lebih sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Mari kalau memang orang sudah ada di ibadat, sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi jemaat GPD Pniel Batu Licin, mari betul-betul ada di gereja itu. Mari betul-betul mencari Tuhan. Datang doa, datang beribadah. Dan kita tidak rugi dalam hal-hal ini. Yang kedua, kelompok yang kedua, yang Yesus berkata bahwa masalah di dunia ini adalah bukan masalah siapa, masalah si A, si B, masalah pendeta, masalah jemaat. Sebenarnya masalah iman. Masalah iman yang kedua adalah, itu ayat yang ke apa? Ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Saudara-saudara, saya sudah sampaikan minggu lalu, kata kurang percaya di sini sebenarnya dia menggunakan kata karena imanmu kecil. Kurang percaya dia memakai kata oligopistia. Oligopistia ini bahwa bukan sekedar kurang, tapi memang imannya kecil. Sehingga iman kecil ini merujuk ke Roma pasal 12 ayat 3. Dia berkata, enggak usah berpikir yang tinggi-tinggi dulu, berpikirlah menurut ukuran iman. Jadi ada standar. Kalau iman kita bertumbuh jadi besar, berpikirlah sebesar itu. Karena dia menggunakan ukuran iman, dia memakai kata metron. Metron artinya ukuran benih yang bertumbuh. Saudara-saudara, karena kalau kata iman kecil di sini lebih ke dalam bahasa Yunani, kelompok yang kedua adalah iman yang cuma benih dan tidak bertumbuh sama sekali. Sudah ada percaya tapi tidak ada pertumbuhan, sehingga beberapa gereja di Pantai Costa yang saya tahu dan saya juga sering diajak untuk bicara-bicara tentang ini, di sana dikatakan bahwa mari kita hadirlah kebaktian pertumbuhan iman, kebaktian kebangunan rohani, bangunnya iman kita, bertumbuhlah iman kita. Saudara-saudara, malam hari ini saya juga ingatkan bahwa iman kita harus bertumbuh. Tidak boleh cuma kecil. Sehingga bahasa Alkitab berkata bahwa jika kamu punya iman, ayat yang ke-20 tadi, coba pendeta Jerry baca lagi ayat 20. Ayat 20 pendeta Jerry. Ayat yang ke-20. Mm-mm. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah, dia berkata bahwa jika kamu punya iman sebesar biji sesawi. Dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata kokon sinapeos dalam bahasa Yunani. Dan ini bicara tentang, kalau saya teliti lebih dalam setelah diadakan penelitian, dipelajari lebih mendalam, bahwa dia berkata bahwa sebenarnya semua masalah bisa diatasi. Semua masalah bisa selesai. Sama dengan kata Yesus disalib, sudah selesai. Kematian Yesus di kayu salib adalah menyelesaikan semua pergumulan manusia. Tidak ada pergumulan yang tidak diselesaikan. Menjadi persoalan kenapa banyak masalah menumpuk dan tidak pernah selesai. Persoalannya bukan lagi ada pada Tuhan, tapi ada kepada iman kita. Iman kita, kata jika kamu punya iman sebesar biji sawi dalam bahasa Yunani, itu dia berkata jika kamu punya iman yang bertumbuh seperti biji sesawi. Jadi di sini substansi pokoknya adalah bertumbuh dulu, baru gunung-gunung bisa pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu.
Kata tidak ada yang mustahil artinya keterbatasan manusia ini ketika iman kita menjadi besar, sudah bertumbuh jadi besar kata firman, maka semua bisa dipetahkan. Sampai ada ayat yang berkata bahwa coba baca kitab coba baca lagi. Ada satu kutipan dalam perjanjian baru yang sangat terkenal, 1 Yohanes 5 ayat 4. Coba saudara perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 4. Ayat yang keempat, firman Ya, Tuhan. silakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Iya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa dunia? Bukan kosmos. Apa dunia? Dunia adalah semua tantangan, semua pergumulan, semua masalah-masalah yang kita hadapi. Itu bisa dikalahkan oleh satu kata, iman. Nah, iman di sini bukan tiada iman atau iman kecil, tapi iman yang bertumbuh menjadi besar. Sehingga gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah, kadang-kadang kita hadapi, kata dokter, oh ini sudah ada sakit kanker, ini sudah ada sakit jantung, ini sudah ada rematik, ini sudah ada sakit apalagi darah tinggi. Akhirnya kita terima mentah-mentah. Padahal kita diberi perjanjian oleh salib bahwa semua penyakit itu disembuhkan Tuhan. Persoalan di sini, iman kita tidak bertumbuh sehingga kita menyerah pasrah. Sehingga banyak pendapat berkata bahwa oh ini penyakit ini kok berkat Tuhan. Ini kok penyakit anugerah Tuhan. Tidak ada penyakit anugerah. Kalau penyakit itu berkat, maka Yesus tidak datang susah-susah menyembuhkan semua orang yang bertemu dengan dia. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta tahir, orang mati bangkit. Yesus lakukan di semua jalan, di Yerusalem, di kota-kota, di seputaran Danau Galilea. Dia lakukan itu. Dan sampai hari ini, kalau saya banyak kali bilang bahwa sampai hari ini kuasa Yesus tak pernah berubah. Yesus tetap sama. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus tetap sama kemarin, hari ini, sampai selamanya dia tetap Yesus yang berkuasa. Gunung-gunung pencobaan bisa pindah. Masalah keluarga, masalah bisnis, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah semuanya bisa selesai. Masalah penyakit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau iman kita bertumbuh menjadi besar, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus juga tidak ada yang mustahil. Dalam bahasa Yunani dia bicara tentang semua bisa teratasi, semua ada jalan keluar, semua ada pertolongan Tuhan. Tidak heran dalam kitab kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Coba ini baca lagi. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. pasal yang ke-10 ayat 13. ayat yang ke-13, firman Tuhan. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Nah, kitab Roma berkomentar bahwa ketika Yesus sudah tersalib dan ini adalah firman Tuhan, dia berkata pencobaan-pencobaan dalam bahasa Alkitab, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, ujian-ujian yang kamu, itu ujian biasa saja. Karena Allah kita luar biasa. Dan semua pasti ada jalan keluar, pasti ada pertolongan. Kenapa? Karena iman kita bangkit dan bertumbuh. Mari biarkan iman kita bertumbuh sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Kata bagimu di sini, semua orang bagi yang imannya bertumbuh. Siapa saja, mau pendeta, mau jemaat, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak-anak muda, mari iman kita bertumbuh. Nah,
malam ini saya ingin kita sedikit memperdalam bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Kita akan baca ayat pokok ayat apa penting kita dalam Roma 10 ayat 17. Itu menjelaskan satu hal penting. Coba lagi ini dibaca. Roma, mudah-mudahan saudara-saudara mencatat karena ayat-ayat ini penting. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi iman timbul, iman bertumbuh dari pendengaran. Jadi yang pertama kita siapkan telinga kita. Kita siapkan telinga karena dalam bahasa Yunani siapkan telinga dan kesiapan untuk melakukannya. Karena Yesus pernah berkata, yang berbahagia adalah yang mendengar, mengerti dan melakukan apa? Yang melakukannya. Kata berbahagia sini artinya mujur, yang hoki, yang beruntung adalah yang menggunakan telinganya dengar firman Tuhan. Tidak peduli sebenarnya bagi saya siapa yang khotbah kalau bagi saya. Yang penting yang dia sampaikan firman Tuhan, kita amenkan. Kita amenkan, kita percayai karena firman Tuhan tidak ada yang salah. Iman muncul bertumbuh dari mendengar firman Kristus. Nah, Yesus dia menggambarkan bahwa pertumbuhan iman seperti pertumbuhan sesawi, biji sesawi. Nah, di sini saudara-saudara, kata firman Kristus dia merujuk karena dalam bahasa Yunani kata firman itu ada dua kata yang berbeda. Pertama logos, kedua rema. Logos ini adalah pengetahuan tentang firman, tentang Allah, pengetahuan. Tapi ketika bicara rema itu firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang, kata-kata Tuhan yang kita percaya itu berubah menjadi kehidupan karena ada roh di situ yang bekerja. Sehingga supaya iman kita bertumbuh dalam ilustrasi tentang benih sesawi ini ada penaburnya. Nanti kalau saudara baca Matius pasal yang ke-13 mulai ayat 18 dan selanjutnya ada penabur. Penabur firman. Nah, penabur di sini ini juga hal penting. Kalau kita di Pantai Costa, sekolah-sekolah kita itu belajar homiletik, belajar firman Tuhan, belajar semua. Karena memang ada ayat bilang tidak boleh semua orang menjadi guru. Di gereja kami di Manado tidak sembarang orang mengkhotbah, saudara. Karena ini bukan soal tampil. Ini soal karena yang harus dikhotbahkan adalah firman Kristus, bukan sekedar pengetahuan. Karena kalau cuma sekedar pengetahuan, banyak orang pintar bisa berkhotbah. Tapi ini soal rema, karena rema ini menentukan pertumbuhan iman. Sehingga di sekolah pendeta selalu diingatkan kalau saudara mau khotbah, paling bagus saudara puasa. Puasa 1 hari lah atau 2 hari. Bahayanya kalau ada orang berkhotbah, apalagi kalau cuma pelayan minta maaf ya. Ada di gereja, karena beberapa gereja saya lihat. Di satu gereja saya lihat bahwa pelayan-pelayan diberi kesempatan khotbah hari Minggu. Wow. Di gereja kami cuma boleh ibadah kalau ada wadah, tapi itu pun dicek baik-baik, tidak sembarang. Kenapa? Karena bisa konsep berpikir yang ragu-ragu bisa ditularkan kepada orang-orang yang sebenarnya beriman. Saudara-saudara, iman muncul, timbul karena mendengar firman Kristus. Jadi saya berdoa, saya juga berharap saudara-saudara yang ada di Batu Licin, kalau diberi kesempatan khotbah, ingat berdoa. Bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita pintar. Kalau jemaat ada, kita ditunjuk khotbah. Cek, sudah mengerti enggak? Jangan-jangan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Karena tulisan firman itu harus dibaca, dipahami, dipelajari. Ada kata illumination, penerangan roh. Di mana roh harus terlibat langsung. Paling bagus saudara-saudara. Orang yang menyampaikan firman Tuhan adalah orang yang penuh roh. Roh Kudus.
Dia adalah seorang yang berdoa. Kenapa? Karena iman akan muncul, akan jadi besar. Kita ingat orang-orang Pentakosta masa lalu. Itu enggak tamat SD itu banyak. Hamba-hamba Tuhan yang sekolah rakyat dan sebagainya. Tapi mereka punya kehidupan doa, kehidupan puasa, kehidupan dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Roh Kudus memakai mereka dengan luar biasa juga. Orang-orang yang tidak berpendidikan secara sekuler, tapi bisa menyampaikan pesan Tuhan, dan orang-orang jemaat-jemaat imannya bertumbuh. Orang-orang sakit di gereja sembuh. Orang-orang miskin jadi kaya malah. Karena tidak ada yang mustahil kalau iman kita bertumbuh. Saya percaya bahwa kalau nanti ada pelayan-pelayan diberi kesempatan untuk berkhotbah, mungkin saudara perlu memberitahu gembala atau pengatur kalau saudara tidak siap. Tidak apa-apa, daripada saudara tidak tahu baru saudara tampil di depan hasilnya asal-asal bicara, saudara tahu. Karena ini firman. Firman itu kalau saudara belajar perjanjian lama, yang bisa berkhotbah menyampaikan itu cuma nabi atau imam atau orang Lewi. Orang Lewi pun cuma atur-atur tabernakel dan sebagainya. Tidak sembarang, bahkan kalau jemaat dia cuma di luar. Cuma di perjanjian baru semua orang boleh diberi masuk. Sampai ada pelayan-pelayan. Ada pembantu-pembantu gembala. Ada ada pelayan-pelayan Tuhan yang sama-sama melayani. Tapi saudara-saudara, kalau saudara suka melayani, diberi kesempatan melayani, paling bagus sudah ikut-ikut PA seperti ini. Karena supaya menambah wawasan, menambah kehidupan rohani. Karena jemaat-jemaat yang imannya kuat, yang mujizat-mujizatnya terjadi, itu hasil dari benih firman yang keluar, yang ditaburkan oleh kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang berkhotbah, yang keluar dari mulut ini bukan sekedar logos, pengetahuan biasa, tapi rema. Ketika orang mendengar, imannya bangkit. Sehingga kata firman Tuhan, iman datang karena mendengar dan mendengar firman. Ada dua kata kali mendengar. Kata yang kedua dari kata mendengar ini artinya kalau iman itu, kalau yang ditaburkan ini, yang dikhotbahkan ini adalah rema, maka ini akan terngiang-ngiang saudara di kantor, di rumah, di toko, di jalan, di mana saja. Ini firman akan bicara-bicara karena ada roh kehidupan di situ. Terngiang-ngiang. Apa yang terngiang-ngiang di pikiran saudara ketika saudara menjalani kehidupan? Sehingga ketika datang sakit, ketika datang pergumulan, kita tinggal memperkatakan dalam nama Yesus. Kemenangan, berkat Tuhan, penyakit disembuhkan, masalah diberi jalan, dan kita tahu dan di dalam nama Yesus semua masalah diselesaikan. Iblis dikalahkan, semua diatasi. Gunung-gunung pindah. Wow. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi iman kita, benih ini harus memang, inilah benih unggul, bibit firman pembawa kehidupan. Nah, yang isi dari khotbah, isi dari yang kita sampaikan adalah firman Tuhan. Benih firman ada di Alkitab. Kadang-kadang kita mendengar ada ilustrasi, ada cerita, tapi ada ya, menurut saya tidak ada unsur iman di situ. Di satu tempat saya pernah mendengar ada satu pendeta berkhotbah tentang bulu bercerita. Katanya bulu satu cerita bahwa bulu atau di Manado bulu, kalau di sana bambu. Istri saya bilang bambu ini bercerita katanya. Katanya si satu bilang, kamu enak ya, karena kamu bambu yang dihiasi ada di istana-istana. Tapi yang satu katakan, iya tapi kami ya tidak diapa-apain. Dia ingin mengatakan sebenarnya bahwa
Kita ada di istana, tapi kita dipotong, dibersihkan, dan lain-lain. Kelihatannya masuk. Tapi dari unsur iman, firman Alkitab berkata, firman iman ini, rema ini, datang karena firman Kristus. Jadi firman Alkitab yang murni. Banyak sekali perumpamaan, banyak sekali cerita di Alkitab, cerita tentang tentang Daud dan apa lagi? Ini raksasa ini, Goliat. Bagaimana Daud kecil bisa mengalahkan Goliat cuma dengan nama Tuhan. Ada cerita-cerita Yesus menyembuhkan orang dan macam-macam, banyak sekali. Ini yang kita angkat. Inilah kabar baik tentang Injil. Ini akan menumbuhkan iman. Jadi yang benih yang akan menumbuhkan iman yang paling utama adalah berita tentang Tuhan. Siapa Tuhan sebenarnya? Siapa Yesus Kristus yang kita sembah? Minimal ada 3 instrumen pokok. Yang pertama, kita harus bicara banyak tentang bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Ini akan membangkitkan iman. Yang kedua, bicaralah tentang Yesus Kristus. Baginya, dia tahu segalanya. Jadi tidak ada yang boleh munafik, tidak ada yang boleh bersandiwara di hadapan Tuhan. Semuanya diketahui. Dalam kitab Mazmur 139, Daud berkata, Engkau tahu kalau aku duduk atau berdiri, Engkau tahu kalau aku tidur, Engkau tahu pikiranku dari jauh, Engkau tahu semuanya. Tuhan tahu. Kalau saudara datang di gereja, saudara bisa boleh bersandiwara. Ada lagu bilang, kita boleh bersandiwara, tapi janganlah kepada Tuhan. Sehingga ada ayat di Alkitab bilang, jangan kasih yang pura-pura, jangan munafik. Coba saudara baca sedikit, baca ayat Roma. Tunggu saya cek Roma pasal 11 kalau tidak salah. Roma 11. Ada ayat yang bilang jangan ada kasih yang pura-pura. Oh, Roma 12 atau 11 ini? 11 tuh kan pendeta Jerry. Ada ayat bilang rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Oh, Roma 12 ayat 9. 12 ayat yang ke-9. 9, coba baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Iya. Kasih jangan pura-pura. Tuhan tahu sebenarnya. Saudara berpura-pura. Datang di gereja harus terbuka. Tuhan Maha tahu. Kalau saudara baca di Alkitab, orang Farisi, orang Saduki itu banyak hal yang mereka. Tapi Yesus selalu bilang, Tuhan sendiri tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang di hati mereka. Tuhan tahu kalau kita banyak pergumulan sebenarnya. Tuhan tahu kalau kita butuh banyak uang. Tuhan tahu kalau kita lagi ada masalah. Tuhan tahu. Datang dengan beriman saja kepada Tuhan. Dengan percaya pasti Tuhan tolong. Tanpa munafik. Karena orang munafik ini membawa bencana di gereja. Berdua muka. Pura-pura sudah tahu. Pura-pura baik lah. Padahal orang percaya haruslah orang-orang terbaik. Kita tidak punya kepura-puraan. Kita selalu datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Karena ketulusan akan membimbing kita mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi mari sebenarnya Tuhan tahu. Kalau ada tekanan, ada beban, tidak perlu curhat kepada siapa. Alkitab pernah bilang, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mari kita bicara hal-hal begini. Kalau kita bicara ini, iman ini bisa tumbuh. Yang ketiga, minimal bicara tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu maha hadir. Omnipresent. Dia hadir di kota, di desa, di gunung, di lembah, di sekolah, di kantor, di jalan. Hadirlah dia. Dia tidak pernah tidak hadir. Yesus berkata, ingat aku menyertaimu. Aku besertamu. Dia ada di mana-mana. Dia ada di keluarga kita. Dia ada di pekerjaan kita. Dia ada di toko. Dia ada di gereja. Apalagi. Dia ada. Karena dia Immanuel. Dia hadir. Yesus berkata, namakan dia Immanuel. Kata Immanuel berarti Tuhan selalu bersama kita.
Jangan pernah ragukan ini. Kalau kita ragu, maka ini membawa masalah-masalah. Apalagi di abad begini. Banyak tantangan, banyak bencana sedang terjadi. Ingatkan diri kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai kita. Nah, hal-hal begini yang kita khotbahkan, hal-hal begini. Baru yang seorang teolog dari Jerman, dia berkata, yang terkenal Peter Young Rendang, ada seorang Richard Bonke. Dia berkata bahwa semua berita Injil, semua khotbah harus inti pokoknya, yang paling pokok pertama Tuhan dan kemahakuasaannya, kebaikannya, dan yang paling utama Tuhan dan salibnya. Dia sudah memerdekakan kita. Dia sudah membebaskan, mengampuni dosa kita. Dia sudah menyembuhkan penyakit kita. Dia sudah memberi kita kemenangan terhadap roh-roh jahat, pekerjaan setan. Tidak ada satu setan yang bertahan. Kenapa? Karena roh Tuhan berkuasa. Dia lebih besar dari roh-roh yang lain. Ketika kita mengkhotbahkan ini dengan urapan, di mana Roh Kudus menguasai kita, dengan banyak doa, dengan banyak kehidupan yang berserah penuh, maka iman yang mendengar, termasuk yang karena khotbah itu pedang bermata dua. Dia untuk yang mereka yang dikhotbahkan dan untuk yang berkonsumsi buat saya juga, termasuk pelajaran malam ini. Saudara-saudara, jadi mari kita mulai hari-hari ini, kalau diberi kesempatan pelayan, mari banyak doa. Ada bahaya kalau menamakan diri pelayan Tuhan, penatua, ketua wadah, pengurus wadah, pengurus rayon dan sebagainya. Tapi tidak ikut doa, tidak mau berdoa. Ada acara doa ndak ikut, ada ibadah ndak ikut. Nanti kalau ada tugas baru ikut. Ini bahaya, saudara tahu. Kadang-kadang ini masalah, kadang-kadang sebagai seorang gembala. Nah, nggak mau kasih tugas, dia mau merajuk, nggak mau kasih, orang tahu salah, ini juga memang si malakama. Tapi saya ingin bilang, kalau iman kita ingin bertumbuh sehingga gunung-gunung pindah, tidak ada yang mustahil, tidak ada pilihan lain selain kita mau dudukkan posisi kita kepada posisi yang benar. Di mana kita harus betul-betul yang kita sampaikan adalah berita tentang pengalaman iman, di mana kita sudah dibebaskan dari dosa, kita sudah dibebaskan dari penyakit. Sampai hari ini saya memuji Tuhan. Terima kasih ke Tuhan. Saya ulang-ulang kepada saudara. Banyak di gereja kami, termasuk saya pribadi, kami hidup dengan iman. Di usia 60-an plus sampai hari ini, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya sehat-sehat tanpa minum obat apapun. Kenapa? Karena kita tahu kalau nanti sakit, ada berkat terbesar yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Ayatnya banyak, saudara. Saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita harus pegang ini. Iman kita harus bertumbuh. Gunung masalah apapun, penyakit apapun, tidak ada satu penyakit. Orang mati boleh bangkit. Kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Ini kata-kata Yesus, gunung-gunung akan pindah, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi kalau Tuhan bisa, Tuhan ketika kita percaya, hebatnya Tuhan akan bekerja dan memberkati kita. Alkitab berkata bahwa orang miskin akan jadi kaya, orang bodoh jadi pandai, apalagi banyak lagi yang lain. Ketika iman kita bangkit, maka masalah-masalah iman mengalahkan dunia, pergumulan. Mata kita tidak ditutup oleh pergumulan, tapi dibukakan. Wow, sebenarnya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, ada kuasa Yesus yang sedang bekerja. Dia bekerja masa lalu, dia bekerja hari ini, dan selamanya dia bekerja. Allah turut bekerja. Saudara-saudara, yang berikut, jadi kalau nanti kita berkhotbah, kalau ada selipan-selipan kesaksian, memang hati-hatilah. Haruslah kesaksian yang betul-betul terjadi. Jangan kalau kita cuplik kita teruskan kesaksian orang lain.
Maka kita juga harus betul-betul tahu betul cerita ini atau tidak. Karena ini masalah Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita bersaksi, karena bersaksi juga ini penting. Kalau nanti juga GPDI kan selalu, mari ada kesaksian dalam ibadah, rumah ke rumah ada kesaksian. Di gereja sering ada yang minta bersaksi. Kalau nanti kita bersaksi, kadang-kadang kita mesti cek yang mau disaksikan sebenarnya apa. Karena menurut kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tolong pendeta Jerry boleh baca. Di situ isi kesaksian yang membangkitkan iman, yang boleh diselipkan dalam ibadah. 1 Petrus 2 ayat 9. 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Nah, isi dari kesaksian yang membangkitkan iman, yang boleh dilakukan di ibadah adalah kita harus bicara tentang bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Kamu bangsa yang terpilih. Kata pilihan saya pernah bilang, saya pernah katakan pada saudara, itu bicara tentang bahwa kita dan Israel sejajar. Israel dipimpin Musa, kita dipimpin Yesus, malah kita lebih sebenarnya. Tapi mental kita sebagai orang di luar, kita merasa bahwa Israel lebih hebat dari kita. Padahal kita umat pilihan. Mereka pilihan, kita pilihan. Umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Nah, ini isi kesaksian juga. Kita memberitakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Jadi kalau perbuatannya tidak besar, cuma cerita saudara pergi ke Surabaya, ketinggalan kereta api dan seterusnya, tidak perlu dicerita di gereja. Tidak perlu disaksikan. Itu cerita-cerita membuat orang astaga. Kenapa jadi begini, saudara? Tapi kalau saudara ingin orang yang mendengar imannya bangkit, bertumbuh, sudah cerita tentang hebatnya Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Sebenarnya kita sudah kehabisan dana, tiba-tiba ada seseorang, ada mujizat, tiba-tiba saya bisa sampai ke sana. Dengan cara ajaib Tuhan melakukan ini, kejadiannya begini dan seterusnya. Tanpa karang-karang, tanpa tambah-tambah. Ini akan menumbuhkan iman. Karena ketika itu dilakukan dalam ibadah, itu harus betul-betul sakral. Harus betul-betul suci. Harus betul-betul kudus. Dan saudara-saudara, jadi ini benih yang akan menumbuhkan iman. Yang berikut, saudara-saudara. Nah, karena ini bicara benih, maka benih itu akan kalau sudah ditaburkan, penaburnya sudah betul, benihnya sudah betul, dia akan jatuh di tanah. Dalam kitab dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 diceritakan di sana mulai ayat yang ke-18 sampai ayat 23. Kalau masih boleh dibaca. Saya lihat-lihat jam, jangan lewat saudara-saudara. Oke, masih 18 ayat 18 sampai 23. sampai ke 23 firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Amin.
Nah, Yesus berkata bahwa ketika penabur menaburkan benih, maka jatuh di 4 model tanah. Dan tanah yang keempat inilah yang benih itu bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali ganda, 60 dan ada yang 100. Nah, tentu tanah ini tanah yang subur, tulislah ayat 23. Nah, kenapa yang lain tidak? Ini juga masalah dalam gereja abad ini, saudara-saudara. Firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah berpuasa, sudah dengan urapan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tapi banyak benih tidak jatuh di tanah yang subur. Karena banyak orang datang di gereja tidak begitu betul-betul siap, punya hati yang berbeda-beda. Dan yang pertama dikatakan dia benih yang jatuh di pinggir jalan. Sampai Alkitab menulis bahwa burung di udara coba kita perhatikan ayat berapa itu? Ayat yang ke-19 kalau tidak salah. Coba pendeta Jerry Bula baca ulang ayat 19, saya cek itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini adalah yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kata di pinggir jalan, karena Alkitab bilang karena dia tidak mengerti, kata di pinggir identik dengan saya meneliti bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan di mana benih itu susah mau bertumbuh. Kenapa? Karena di pinggir jalan bicara tentang banyak orang yang punya hati yang pelin-pelan, tidak ada ketetapan. Jadi dia berubah-berubah. Satu kali setia, lama tidak lagi. Jadi kadang-kadang kalau mau ikut Tuhan kita harus punya komitmen dengan Tuhan, punya terhubung dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara baca tentang gunung pindah, tidak dia mustahil, ada kata dalam kurung, tapi jenis ini tidak akan diusir kalau tidak ada doa dan puasa. Artinya bahwa orang-orang yang mengalami Tuhan, dia harus betul-betul punya hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tidak dia akan pelin-pelan. Orang panggil ke gereja A, dia pergi, ke gereja B, dia pergi, ke sana dia pergi, dia tidak punya pendirian. Sampai di gereja Pantekosta, kita punya slogan, 1 kali Pantekosta tetap Pantekosta. Kalau ada yang salah di Pantekosta, bukan Pantekosta yang salah. Tapi orang-orang, itu kan tidak ada yang abadi. Orang-orang hari ini ada, dia mungkin ada. 10-20 tahun kemudian mungkin sudah ada. Tapi ajaran yang kita ajarkan, yang kita terima di Pantekosta, saya percaya. Saya mengajar di beberapa gereja yang lain. Mereka belajar dari Pantekosta. Karena Pantekosta ajarannya betul, saudara-saudara. Benar, sehingga dari dulu banyak mujizat. Cuma banyak hari-hari terjebaklah orang dengan kepentingan ABCD. Tapi benih yang ditaburkan ini hati-hatilah. Jadilah kita jemaat yang punya pendirian, punya sikap, punya hati yang benar. Karena kalau tidak, benih ini akan diambil oleh si jahat. Iblis akan mengambil firman yang begitu luar biasa sudah kita dengar. Siang malam, mungkin tiap minggu kita masuk gereja, tapi karena kita pelin-pelan tidak punya pendirian, suka-suka kita lah. Hari Minggu ini gereja, 2 minggu lagi baru masuk. Padahal Alkitab berkata bahwa kamu harus beribadah, harus berpuasa. Apakah saudara semua yang mengikuti pendalam Alkitab malam ini yang ada di gereja maupun mungkin yang akan mendengar dari GPD Batu Licin ini, apakah semua sudah pernah puasa? Saya cek di beberapa gereja itu lebih dari setengah belum pernah puasa, bahkan mau puasa. Nanti dokter-dokter yang suruh dia puasa paksa. Nanti wow, bapak ada sakit ini, ada tumor, jadi bapak mesti sebelum operasi disuruh puasa paksa. Saya percaya kalau sudah tahu doa puasa, sudah akan melihat bahwa tubuh sudah sehat, kuasa Tuhan sempurna, dan masalah bukan tidak akan datang. Masalah akan datang silih berganti. Ada malam, ada siang, ada hujan, ada panas. Tapi dari semuanya itu, Tuhan akan memberi jalan,
memberi pertolongan, memberi mujizat. Karena bagi kita tidak ada lagi yang mustahil. Saudara-saudara, jadi mari kita punya pendirian. Jangan ikut Tuhan tidak punya pendirian. Kita pegang firman Tuhan. Jangan kata orang kita tarik ke sana, pergi, tarik kemari, pergi. Akhirnya kita tidak punya sikap yang benar. Punya komitmen yang benar. Yang kedua, di situ disebutkan ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dalam terjemahan bahasa asli, kata berbatu-batu di sini, dia kelihatan dengar firman. Tapi karena di bawah cuma tanah sedikit, di bawah itu ada batu. Manusia itu, dia bilang dunia ini panggung sandiwara. Kadang-kadang kita lihat, hebat sekali dia, begitu respon ini firman Tuhan. Tapi ternyata di balik itu, kenapa firman tidak bertumbuh? Karena begitu keras hati. Ikut Tuhan, mari dengan bahasa lagu, lembutkan hatiku ya Yesus. Mari kita jangan keraskan hati. Dalam kitab Ibrani berkata, ketika engkau mendengarkan suaranya, suara Tuhan Allahmu, mari lembutkan hati. Jangan keraskan hati seperti di Meriba. Jangan keraskan hati seperti bangsa Israel mati sia-sia di padang gurun. Ketika kita datang pada Tuhan, mari kita biarlah Tuhan diberi kesempatan untuk mengubah hidup kita. Karena kalau tidak, banyak orang berkata, saya berbicara kepada beberapa orang yang sebenarnya ada pelayan di beberapa gereja. Dia berkata, bro, memang memang saya sudah begitu. Tapi papa begitu, tapi mama begitu. Sampai keluarga begitu, bro. Sudah. Yang penting ada masuk gereja. Tapi kalau sudah datang ke Tuhan, Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena kalau tidak, iman kita tidak akan bertumbuh. Kita begitu kerasnya firman Tuhan, tidak ada jalan masuk ke tanah hati kita yang paling mendasar. Tapi kalau kita ingin, mari pecahkan batu. Hancurkan batu itu supaya benih ini bisa bertumbuh. Akar-akarnya bisa merambat kemana-mana. Sehingga kita mengalami kata Yesus, semua gunung pindah dan tidak ada yang mustahil. Dan yang berikut, yang tanah yang ketiga adalah tanah di mana bagus tuh tanah, tapi dia ada di semak duri. Sehingga dikatakan ketika kekhawatiran dunia, coba saudara baca ayat itu, Pendeta Jerry boleh baca lagi ayat tadi sebelum kita selesai tentang tanah hati, ayat 13, pasal 13 tadi, ayat yang ke-22 enggak salah kan? Iya, ayat 22. Pasal 13 ayat yang ke-22. 22. Matius 13 ayat 22. Ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, dia ada tanah sebenarnya bagus, tapi ada di antara semak belukar. Nah, ketika saya teliti, semak belukar ini bicara tentang dua hal ditulis di sini. Pertama ditulis di situ kekhawatiran dunia. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan, saudara harus berani. Kalau saudara sudah berusaha, sudah kerja keras, tidak mungkin kita berpangku tangan, bekerja dan berdoa tentu. Tapi kita bekerja dan berdoa dalam keyakinan bahwa pasti Tuhan akan memberi kita makan, minum, dan pakai. Itu khotbah Yesus sudah tahu tentang kekhawatiran. Banyak orang kekhawatiran dunia ini karena khawatirnya ingin memenuhi semua kebutuhan keluarga. Jam ibadah hari Minggu kita isi dengan kerja-kerja. Kita disibukkan dengan kesibukan yang sebenarnya kita harus berani tinggalkan sementara karena kita beribadah. Ada bahaya kalau kita tidak beribadah, apalagi hari Minggu. Kita harus mengambil waktu beribadah. Karena ini harus. Alkitab berkata kamu harus beribadah kepada Tuhan karena Dia akan memberkati roti makananmu. Jadi soal makan, minum, pakai, itu juga bisa disediakan Tuhan dengan cara ajaib. Tanpa pinjam sana, pinjam sini. Coba baca ayatnya. Penting sekali ayat ini.
Keluaran 23 ayat 25. Pasal 23 ayat 25. Ayat ke-20. Keluaran 23 ayat 25. Terkenal sekali ayat ini, sering dikutip dalam khotbah-khotbah. Firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, dia bilang kamu harus beribadah, baru dia berkati roti makanan. Orang Israel tidak bilang jagung, tidak bilang beras, karena mereka makanan utamanya roti, saudara. Angga, roti, madu, dan sebagainya. Jadi kalau kamu haruskan istri, karena suami imam, pemerintah di rumah, haruskan istri, anak, suami, anak, siapapun yang tinggal di rumah kita, haruskan datang gereja, saudara. Haruskan. Karena ini akan memberkati roti makananmu. Apa yang kau perlu setiap hari akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengadakannya. Ya sudah, kenapa kamu khawatir tentang makan, minum, dan pakai? Itu dicari orang berdosa. Kamu carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi mari kita punya komitmen. Jangan kekhawatiran dunia ini menekan firman iman kita. Sehingga akhirnya tidak bertumbuh apalagi berbuah. Ini bahaya, saudara tahu. Kadang-kadang tidak semua orang datang ke gereja. Kalau dulu belum ada motor, mobil, dan lain-lain. Orang dari berkilo-kilo itu jalan kaki. Ada 20 kilo, ada berapa puluh kilo. Hanya untuk datang beribadah. Orang Israel sudah tahu. Kalau saya ingat ada nyanyian siara. Mereka ada yang tinggal di Galilea, di seputaran danau Galilea. Itu datang beribadah di kota Yerusalem, di atas gunung tuh kota Yerusalem. Itu jauhnya hampir 160 kilo, sudah tahu. Tidak semua kebagian naik unta. Itu jalan kaki. Orang Israel wajib beribadah. Jauhnya minta ampun. Tapi kalau ada alasan, gereja kita jauh. Tidak ada alasan. Mau cari Tuhan supaya kita makan, minum, pakai. Bahkan penyakit kata dilalukan dalam bahasa Inggris, bahasa asli. Itu bukan dilalukan, diambil. Kalau orang rajin masuk gereja dan dia beribadah betul. Karena beribadah, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kita tidak beribadah kepada pendeta, kepada jemaat, kepada siapapun. Kita beribadah kepada Tuhan. Maka ini duri-duri ini akan patah sendiri. Jangan biarkan duri kekhawatiran ini menghancurkan kita. Ibadah. Mulai hari Minggu. Mulai kalau ada ibadah. Ada doa puasa. Mari ambil waktu. Gereja mula-mula doa puasa 1 minggu 2 kali sudah tahu. Hari Rabu dan hari Jumat. 2 kali. Gereja Pantekosta Rata enggak tahu Batu Licin. Pendeta Jerry, Batu Licin puasanya berapa? 1 minggu berapa kali? 1 kali, Om. Nah, itu 1 kali. Semua ikut enggak? Enggak, terserah. Tapi ini sedikit guyon. Tapi ini serius sudah tahu. Orang kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita sungguh-sungguh memberi waktu bagi Tuhan, soal makan, minum, soal penyakit itu bukan persoalan. Itu bukan. Ini zaman di Manado ini panas, enggak hujan-hujan. Itu ada kebakaran hampir di mana-mana. Hampir di seluruh Indonesia ada gempa bumi dan gempa bumi. Orang tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi krisis ada di depan mata. Tapi kalau kita beribadah, kalau kita patahkan kekhawatiran dunia ini, maka kita akan melihat bahwa kalau Israel 40 tahun di padang gurun diberi makan oleh Tuhan, minum oleh Tuhan, penyakit-penyakit berlalu, kita jemaat GPDI, Peniel Batu Licin, apalagi akan ditolong oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, biarlah mulai malam ini beriman. Oleh bilur Yesus sudah disembuhkan Tuhan. Saudara-saudara, kekhawatiran itu yang duri-duri yang membuat benih-benih yang jatuh di tanah di antara duri ini tidak bertumbuh. Yang kedua yang ditulis di sini adalah ayat 20. Tipu daya kekayaan menghimpit.
Jadi saudara-saudara, kalau sudah diberkati Tuhan dengan kekayaan, ada oto, ada toko, ada simpanan triliun kalau mau bicara, ingat ada nasihat. Kita hampir terselesai. Coba baca nasihat firman ini, saudara-saudara. Supaya ini tidak menghimpit iman saudara-saudara. Mari baca 1 Timotius 1 Timotius 6 pasal 6 ayat 17, 18 dan 19. ayat 17 sampai 19 firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Amin. Dia bilang, sampaikan, beritahukanlah kepada orang-orang kaya di seluruh bumi. Saudara, saya belajar bahwa di seluruh dunia ada ketika orang-orang dari miskin, dari biasa dan kemudian diberkati secara materi jadi kaya, hanya 7-8% orang yang masih mencari Tuhan. Itu 92 atau 3% itu meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Mereka tinggal. Satu kali saudara, di gereja kami ada orang yang boleh dikata di satu kali saya menggembala di satu tempat, ada orang di gereja itu boleh dikategori orang kaya di wilayah situ. Tiba-tiba dia berkata kepada saya, bro kalau bahotbah jangan terlalu banyak ayat, dia bilang. Kong kalau bahotbah banyak cerita-cerita ini, bro. Padahal notabene-nya dia tidak tahu firman, sudah tahu. Selama ini dia mengalami mujizat. Sudah tahu, tidak lama kemudian dia tiba-tiba datang ke saya. Tidak ada hujan, tidak ada panas, tiba-tiba dia sudah tidak berdiri dan sampai sekarang dia masih sakit. Saya beritahu istrinya, dia terlalu jauh. Kalau saudara kaya, mari jangan pernah sombong, saudara. Mari tetap rendah hati, berharap pada Tuhan. Karena kekayaan itu tidak pasti, tidak tentu. Bahkan kalau boleh, mari kita belajar memberi. Semakin kaya, ada orang-orang miskin kalau soal kasih perpuluhan lancar, saudara. Tapi kalau dia bilang, perpuluhan sebanyak, dia sini mau kasih. Padahal semua itu adalah bagian Tuhan yang diberikan pada hamba-hamba Tuhan. Dan saya percaya bahwa di Amerika, saya membaca satu literatur, mereka berkata bahwa ada orang pertama 10% dia beri. Tapi semakin dia berkati, dia bilang, Tuhan kita mau kasih 20, kasih 30. Akhirnya terakhir dia kasih 90%. Itu membiayai, mengutus banyak pelayanan di seluruh dunia. Dan sekarang dia masih kaya, saudara. Karena yang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Salah besar kalau saudara semakin kaya, semakin sombong. Tapi saya percaya di jemaat GPD Batu Licin, ingatkan diri saudara. Tuhan akan memberkati saudara. Karena Yesus berkata, aku akan memberkati berlimpah-limpah. Ada beberapa, bahkan kalau saudara percaya, banyak di antara saudara akan dijadikan kaya oleh Tuhan. Tujuannya apa? Supaya menceritakan betapa Tuhan itu benar. Yohanes 10 ayat 10, Yesus bilang, aku datang membawa hidup dan hidup dalam kekayaan, kelimpahan, perisons, limpah, luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Tapi kalau saudara diberkati, kalau banyak uang, banyak aset, banyak semuanya, jangan pernah lupa Tuhan dan datang ke gereja terus dengan sikap yang sama, terus merendah, jangan pernah sombong, terus menabur, terus membantu orang-orang susah, terus terlibat dalam pelayanan, karena jerih lelamu tidak akan pernah sia-sia. Terakhir, ketika ayat 23 bilang, ketika benih itu jatuh tanah subur, maka berbuahlah dia 30, 60, dan 100 kali ganda. Di Jakarta saya mendengar ada satu jemaat, dia bilang, saya baru diberkati, dia rasa baru 30 kali lipat, 30 kali ganda, sudah begitu kaya dia. Apalagi kalau Tuhan bilang kita mau kasih 100, wow, luar biasa. Sudah akan mungkin lebih kaya secara jasmani mungkin, juga rohani, karena kaya jasmani, kalau kaya rohani itu klop sudah. Orang paling kaya di sana mungkin sudah, kita sudah lebih hebat dari itu.
Tapi terus kita selalu percaya dari Tuhan inilah. Daud berkata, semua yang kudapat itu sebenarnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih saya boleh sampaikan. Jadi iman kita bertumbuh kalau kita punya sikap-sikap rohani yang benar. Hati kita disiapkan betul. Maka kalau dia bertumbuh, gunung akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau orang Israel mengalami berkat, kalau orang lain mengalami mujizat, hari ini kita juga akan mengalami mujizat. Diberkatilah Tuhan GPDI Pniel Batu Licin, Pak Ibu Gembala, Pendeta Petrus, Pendeta Jerry, dan semua pelayan, semua jemaat. Diberkatilah dengan iman yang besar, iman yang bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sadar diri bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat yang kudus, untuk bercerita tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Bersama teman-teman kami, hamba-hambamu, jemaat-jemaatmu di GPD Pniel Batu Licin, kami berseru dan berdoa. Bagi kami, firman-Mu, kata-kata Yesus yang luar biasa, gunung-gunung akan pindah, percobaan, masalah-masalah akan pergi, dan kami akan terima mujizat, keberuntungan, kemujuran, dan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekiranya di antara jemaat hamba Tuhan yang hadir malam hari ini mengalami pergumulan-pergumulan mulai malam ini, biar pergumulannya pergi jauh dari hidupnya. Amin. Biar gunung-gunung pencobaan dalam nama Yesus pergi. Karena kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari yang kami pergumulkan. Terima kasih Bapa. Kami beruntung punya Tuhan yang besar. Iman malam hari ini bertumbuh mengatasi semua pergumulan. Dan kami percaya pelajaran ini membawa kami ke hadirat Tuhan. Karena iman yang Tuhan beri mengalahkan dunia. Bersama Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Baik Tuhan, Ibu Gembala, Pendeta Petrus, Pendeta Jerry, dan semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua jemaat GPD Pniel. Hari ini dan selanjutnya iman mereka bertumbuh dan mereka akan mengalami bahwa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pelajaran hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih. Hambanya Terima Yesus kasih Tuhan. semuanya. Malam hari ini saya Tuhan berkati. memberikan korban persembahan kita. Sebelum kita akan memberi korban persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberi korban persembahan untuk pelayanan Tadi aku ngomong betul so asik bener cok. Itu dibayari danu tampar nih. Setiap tangan-tangan yang pukul ya. terulur. Aku ngomong apa enggak kedengaran. Terima kasih Om Pet. Terima kasih Bapak. Paulus, Kami Tuhan Yesus siap memberkati. memberi dengan sukacita dalam nama Salam Yesus. untuk keluarga dan Haleluya. jemaat Amin. di sana. Tuhan Yesus memberkati Om. Izin saya. Mari kita membawa Akhiri, korban Om. persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya.